Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan perbincangan kita mengenai adaptasi sel, terutama atrofi. Dalam slide ini kita akan membincangkan mengenai atrofi yang berkaitan dengan iskemik. Iskemik atau iskemia. Iskemia adalah keadaan di mana suplai darah berkurangan. Jadi penurunan bekalan darah atau suplai darah kepada tisu atau jaringan yang mengakibatkan jaringan itu mengalami kekurangan oksigen sehingga tidak mencukupi untuk membunuh sel. Jadi sel masih dalam keadaan hidup, tetap kekal hidup, tetapi akan mengalami gangguan fungsi karena berkurangnya oksigen dan juga nutrien. Jadi tidak hanya kekurangan oksigen tapi kekurangan nutrien, sehingga aktivitas sel akan berkurangan. Pada keadaan ini sel secara umum akan mengalami atrofi. Jadi atrofi berlaku secara umum. Sebagai contoh, pada kehidupan orang yang berumur tua, pada umur tua sekitar 80 tahun, otak mungkin mengalami atrofi progresif karena iskemia. Iskemia berkurangnya suplai darah, berkurangnya bekalan darah akibat aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah mengalami penyempitan dan pengerasan. Penyempitan karena adanya penumpukan sel-sel yang mengandungi lipid atau lemak di dalam dinding sel pembuluh darah, sehingga bekalan darah akan berkurang ke daerah tisu yang disuplai dengan pembuluh darah tersebut. Pada slide ini kita boleh melihat ada dua otak. Yang pertama sebelah kiri adalah otak normal orang dewasa muda, sedangkan otak kanan adalah otak yang mengalami atrofi, size-nya berkurang. Ini pada lelaki berusia 82 tahun dengan penyakit vaskular cerebral aterosklerotik. Jadi pasien ini, lelaki yang berusia 82 tahun ini, sebelum dia mati, ini mati, dia otaknya diambil, dia mengalami penyakit vaskular cerebral aterosklerosis. Jadi di pembuluh darah pada otaknya mengalami pengerasan dan penyempitan, sehingga suplai darah ke otak berkurang dan otaknya mengalami atrofi. Selanjutnya atrofi yang berkaitan dengan malnutrition. Malnutrition ini kekurangan zat makanan, terutamanya kekurangan protein dan kalori, protein dan karbohidrat. Keadaan ini juga disebut dengan marasmus. Ini berkaitan dengan penggunaan otot rangka, karena kekurangan protein dan karbohidrat atau kalori. Penggunaan otot rangka ini digunakan sebagai sumber energi, sumber tenaga setelah jaringan adipos, lipid habis digunakan. Jadi setelah lipid habis digunakan, maka protein dari otot rangka akan digunakan sebagai sumber energi. Keadaan ini akan mengakibatkan otot rangka mengalami atrofi. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang seperti malnutrition ini, terutama di daerah minus seperti Afrika, dia akan mengalami kakeksia, kekurusan yang sangat teruk, sangat parah. Begitu juga dengan tisu adiposnya sudah tidak ada lagi. Pada tahap mikroskopik, ia dinyatakan sebagai atrofi sel.
Di sini kita bisa lihat ini ada gambar foto kanak-kanak di Afrika ya. Kita boleh lihat bagaimana pertumbuhan mereka itu terhambat atau terhalang ya, karena kekurangan protein dan karbohidrat. Mungkin mereka umur ini nampak seperti muda, padahal ini sudah tua ya. Kita boleh lihat di sini ada atrofi otot rangka ya. Kita tengok di lengannya, tangannya ya, ini mengalami atrofi, kemudian pada kakinya juga mengalami atrofi, juga di rusuk ya. Tulang rusuknya nih ini juga mengalami atrofi muscle ya, atrofi serangka yang sangat parah ya, teruk, severe muscle wasting ya. Selanjutnya atrofi yang berkaitan dengan penyakit kronik ya. Atrofi dengan penyakit kronik ini biasanya pada kanker ya, pada penyakit kronik. Di sini juga pasien akan mengalami kehilangan otot yang ketara, kekeksia ya. Penyakit-penyakit seperti penyakit keradangan kronik ya. Produksi yang berlebihan dari cytokine, faktor cytokine seperti tumor nekrosis alfa ini dianggap bertanggung jawab untuk penekanan selera makan. Jadi selera makan berkurang karena produksi TNF, tumor nekrosis faktor alfa, sangat berlebihan, sehingga lipid akan digunakan sebagai sumber energi. Ya, setelah lipid habis, kemudian akhirnya otot rangka pun akan digunakan sebagai sumber energi ya, dan terjadilah atrofi ya. Selain itu pada penyakit keradangan inflammation seperti chronic gastritis ya. Ini radang pada lambung atau stomach yang kronik, juga terjadi atrofi mukosa gastrik ya. Di sini kita tengok juga ada atrofi dari villi ya. Villi ini mengalami atrofi pada mukosa usus kecil ya, mengikuti penyakit kronik celiac disease ya. Celiac disease ini penyakit metabolisme ya. Celiac disease. Kemudian penyakit kronik ya, seperti kanker ya, gagal jantung kongestif, atau penyakit karena infection ya, virus seperti HIV, human immunodeficiency virus ya, menyebabkan penyakit AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Di sini juga pasien-pasien mengalami atrofi umum pada banyak tisu ya. Kalau kita lihat pasien itu badannya akan mengalami kekurusan yang sangat, kekeksia. Di sini kita boleh tengok ada gambar pasien kanker ya. Pasien ini mengalami atrofi secara umum ya, pada otot-otot rangka ya. Kita tengok pada lengan, pada rusuk, pada wajah, pada leher ya, banyak terjadi atrofi muscle. Selanjutnya adalah atrofi yang berkaitan dengan hormon ya. Isyarat hormon, banyak hormon-hormon ya, terutama ini boleh dilihat pada wanita atau perempuan ya. Banyak tisu atau jaringan yang berkaitan dengan hormon seperti payudara ya, organ reproduktif ya, endometrium ya, ini bergantung kepada rangsangan endokrin ya, untuk metabolisme dan fungsinya. Sel-sel mungkin mengalami atrofi karena ketiadaan hormon. Jadi hormon itu makin berkurang, terutama pada perempuan yang menopause ya. Pada perempuan menopause akan kehilangan isyarat hormon estrogen yang mengakibatkan atrofi secara fisiologik ya, terutama pada endometrium, epithelium vagina, dan pada payudara breast. Kita lihat di sini ada gambar atrofi of endometrium. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar normal
Di sini kita tengok banyak yang gambar E di sini adalah bagian uterus normal dari wanita berusia reproduktif, ya, masih aktif reproduksinya. Ini menunjukkan endometriumnya masih tebal, ya, yang terdiri daripada kelenjar yang masih aktif, ya. Kita tengok di sini ada kelenjar-kelenjar, banyak kelenjar yang masih aktif, ya, di dalam stroma, ya. Masih banyak di dalam stroma dari endometriumnya, ya. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kanan ini endometrium wanita yang berusia 75 tahun yang sudah mengalami menopause. Maknanya sudah tidak ada lagi isyarat dari estrogen, ya, jadi sudah tidak ada lagi rangsangan dari estrogen, sehingga kita tengok uterusnya pun makin menipis endometriumnya, ya. Dan kelenjarnya sudah banyak berkurang. Kita tengok hanya ada 2 di sini. Ini dengan pembesaran yang sama, sehingga kita boleh bandingkan pada perempuan yang masih aktif masa reproduksinya. Kita tengok glandnya, kelenjar atau glandnya, ya, endometrial glandnya masih banyak. Sedangkan pada yang B yang sudah menopause, kelenjar endometriumnya sudah berkurang, ya. Kalau kita tengok di sana tinggal 2, sedangkan sebelah kiri masih banyak, ya. Selanjutnya, apabila kelenjar pituitary anterior ini dibuang dengan cara operation, apakah karena ada kanser atau penyakit yang lain, maka ada akibat yang terjadi pada kelenjar-kelenjar yang disuplai oleh kelenjar pituitary ini, terutama seperti tiroid, ya. Dia akan kehilangan hormon yang merangsang tiroid, ya, thyroid stimulating hormone. Begitu juga dengan adrenocorticoid hormone dan follicle stimulating hormone, ya. Jadi kalau pituitary-nya dibuang, ya, dibuang dengan cara operation karena penyakit atau yang lainnya, ya, maka akan terjadi atrofi pada thyroid, ya, thyroid gland. Kelenjar thyroid akan mengalami atrofi, pengecilan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi hormon yang merangsang thyroid untuk untuk tetap seperti normal, ya. Jadi tidak ada rangsangan lagi dari hormon tersebut. Begitu juga dengan adrenal cortex, ya. Korteks dari kelenjar adrenal juga akan mengalami atrofi, dan juga ovari. Kenapa ovari mengalami atrofi? Karena sudah tidak ada lagi follicle stimulating hormone yang merangsang ovari untuk terus mengalami cycle, ya. Jadi kalau pituitary dibuang, 3 organ akan mengalami atrofi, ya. Thyroid, korteks adrenal, dan ovarium. Selanjutnya atrofi yang berkaitan dengan pressure, tekanannya. Jadi kalau ada pertumbuhan tumor, ya, atau kanser ini boleh membuat tekanan pada tisu yang di sekitarnya, ya. Penekanan tisu untuk masa yang lama akan menyebabkan atrofi, ya. Jadi tumor benign tumor atau malignant tumor yang membesar ini boleh menyebabkan atrofi pada tisu yang tidak mengalami pertumbuhan abnormal di sekitarnya. Karena ada penekanan, kemungkinan terjadi pengurangan suplai darah, ya. Jadi iskemik, jadi terjadi iskemia, ya. Karena adanya iskemia ini, oksigen berkurang, nutrien berkurang, maka akan terjadi penurunan activity dan akhirnya penurunan dalam size, ya, ukuran. Ini boleh kita lihat pada ini ada gambar mikroskopik, foto mikroskopik
Ini adalah BPH, benign prostatic hyperplasia. Di sini kita lihat prostat, ya, kelenjar prostat dia mengalami hyperplasia, ya, peningkatan dalam jumlah sel, baik sel epitelium kelenjar dan sel stroma. Ya, kita tengok di bagian periferal, ya, periferi, di bagian pinggir ini mengalami atrofi karena ada penekanan dari kelenjar-kelenjar yang di sentral. Kelenjar-kelenjar ini akan membesar, hyperplastik, karena jumlahnya meningkat, dia akan menekan bagian pinggir atau periferi ini menjadi atrofi, ya, karena ada penekanan dia terjadi atrofi. Nah, ini kita bisa lihat, karena adanya penekanan ini terjadilah atrofi, akhirnya mengalami kematian sel, dan kematian sel diganti dengan fibrosis. Selanjutnya, seperti pasien-pasien yang mengalami bed rest, ya, bed rest yang terlampau lama akan mengalami penekanan pada kulit, ya, ini juga akan menyebabkan atrofi dari kulit, dan sebagai akibatnya terjadilah ulcer, ya, decubitus ulcer atau bed sore. Biasanya pasien-pasien yang mengalami prolonged bed rest ini akan digerak-gerakkan supaya tidak terjadi atrofi pada kulit dan ulcer. Ya. Pada case gagal jantung, ya, ini juga boleh menyebabkan peningkatan tekanan pada sinusoid dari hati, ya. Sel-sel pada center of lever lobule, ya, ini juga akan mengalami penekanan yang sangat besar, sehingga sel-sel tersebut akan mengalami atrofi dan akhirnya akan mengalami kematian, ya, lysis, dan akhirnya terjadi fibrosis. Kalau kita lihat ada perubahan-perubahan seluler yang sangat mendasar pada atrofi, ya. Respon yang pertama mungkin akan kita lihat adalah penurunan dalam ukuran sel dan organel-organel pada sel. Ini akan mengurangi keperluan metabolik dari sel, ya. Keperluan metabolik akan berkurang dan supaya sel boleh bertahan hidup, ya. Kalau tidak mengurangi keperluan metabolisme, dia akan boleh mati. Jadi untuk supaya tetap bertahan hidup, sel akan mengurangi aktiviti metabolismenya. Pada otot-otot yang mengalami atrofi, sel-sel akan mengandungi mitokondria yang lebih sedikit, ya. Dan myofilaments juga mengalami pengurangan jumlahnya. Begitu pula dengan rough endoplasmic reticulum, ini juga berkurang jumlahnya. Pada atrofi yang berkaitan dengan iskemia, mungkin sel akan mengalami injured, ya, mengalami kecederaan yang bersifat irreversible, tidak dapat dipulihkan, dan mungkin akan mati karena apoptosis, ya. Jadi kematiannya dengan cara apoptosis. Apoptosis juga berkontribusi pada atrofi organ-organ endokrin setelah berkurangnya isyarat hormon, ya. Jadi kalau sudah ketiadaan hormon, organ-organ endokrin akan mengalami atrofi dengan cara berkurang sel-sel pada organ endokrin dengan cara kematian apoptosis. Selanjutnya, mekanisme of atrophy, mekanisme atrofi. Pada sel-sel yang mengalami atrofi, sintesis protein akan berkurang dan degradasi protein dalam sel akan meningkat, ya.
Jadi protein-protein ini akan mengalami degradasi karena diperlukan untuk menjana atau membuat energi untuk bertahan hidup. Sintesis protein akan menyebabkan aktivitas metabolik yang berkurang. Jadi sintesis protein berkurang karena aktivitas metabolik juga berkurang. Degradasi protein seluler terjadi terutama dengan cara jalur ubiquitin proteosom. Pada case defisiensi nutrisi, nutrient deficiency malnutrition, dan berkurangnya penggunaan otot, ini mungkin akan mengaktifasi ligase. Ligase ini adalah enzim. Ubiquitin ligase enzim yang boleh menampalkan ubiquitin. Ubiquitin ini adalah peptid yang kecil kepada protein seluler, dan mentargetkan protein seluler ini untuk didegrade untuk mengalami degradasi di dalam proteosom. Proteosom adalah suatu sistem di dalam badan yang salah satu fungsinya adalah untuk mendegradasi protein. Proteolisis atau pendegradasian protein, protein akan melilisis yang dipercepat. Ini akan terlihat pada sejumlah kondisi katabolik, seperti pasien-pasien kanker yang mengalami kekeksia. Kekeksia ini adalah kekurusan yang sangat parah. Mekanisme kedua dari atrofi adalah mungkin terjadi peningkatan autofagi. Autofagi ini adalah self-eating, bermakna sel-sel memakan dirinya sendiri. Ini adalah proses di mana sel-sel yang bertahan hidup akan memakan komponen-komponen dirinya sendiri dalam usaha untuk mendapatkan nutrien dan untuk bertahan hidup. Jadi ada dua mekanisme dari atrofi. Yang tadi pertama adalah dengan sistem atau jalur ubiquitin proteosom. Yang kedua adalah dengan cara autofagi self-eating. Macam orang puasa juga, akhirnya sel-sel akan memakan dirinya sendiri untuk mendapatkan energi atau nutrien untuk bertahan hidup. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita. Insyaallah kita sambung dengan topik yang lain dari adaptasi sel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.